Halo guys, terima kasih udah klik channel ini. Di sini aku bakal temenin aktivitas kalian dengan cerita-cerita yang seru dan tentunya bakal bikin kalian merinding. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Mary Delphine McCarthy lahir di New Orleans pada 19 Maret 1787. Dia merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Louis Barthélemy de McCarthy dan ibunya bernama Mary Jane Larrabel. Keluarga McCarthy sendiri adalah keluarga Irlandia yang memilih untuk pergi ke Perancis daripada harus tunduk pada pemerintahan dan politik tirani yang dikuasai oleh Inggris. Di Perancis, kakek dari Madame Lalaurie, Bartholomew McCarthy, adalah seorang tentara yang disegani. Bartholomew sengaja merubah semua nama anaknya dan membaptis mereka dengan nama Perancis, agar identitas Irlandia mereka tak terlalu mencolok. Setelah wafatnya Bartholomew McCarthy, dua anaknya, Barthélemy, ayah Madame Lalaurie, dan adiknya Jean-Jacques McCarthy, paman Madame Lalaurie, yang juga menjadi tentara, ditugaskan oleh Raja Prancis saat itu ke Louisiana, Amerika, yang merupakan koloni Prancis. Setelah perang di Louisiana usai, mereka berdua memutuskan untuk menetap di New Orleans. Di sana, keluarga McCarthy dikenal sebagai keluarga bangsawan kaya raya. Pada 1815, sepupu tirinya, Augustine de McCarthy, terpilih menjadi wali kota New Orleans yang membuat nama McCarthy semakin disegani. Di usianya yang keempat, Mary menjadi saksi terjadinya peristiwa Revolusi Haiti, sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh para budak di Haiti terhadap majikannya yang terjadi pada tahun 1791. Tak ingin hal serupa terjadi di tempat tinggalnya, para bangsawan yang menjadi kerabat dan teman dari keluarga Mary memperlakukan para budak mereka dengan cara yang tidak manusiawi. Dari sinilah Mary didoktrin untuk memperlakukan hal serupa terhadap para budak. Nama Lalaurie sendiri merupakan nama belakang dari suaminya, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan Madame Lalaurie. Madame Lalaurie sendiri dideskripsikan sebagai wanita tercantik di New Orleans saat itu, yang berperilaku sopan, anggun, menawan, dan menjadi sosialita yang sering mengadakan pesta dengan para tamu undangan dari kalangan atas New Orleans. Semasa hidupnya, Mary menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan pertamanya terjadi saat usianya 13 tahun. Menjadi wanita muda yang sangat cantik, tidak sulit baginya untuk menemukan pengantin pria yang cocok. Pernikahan pertamanya terjadi pada Juni 1800 ketika ia mengikat ikatan perkawinan dengan seorang pejabat tinggi Spanyol bernama Don Ramon de Lopez y Angulo. Karena sebagian besar New Orleans berada di bawah penduduk Spanyol pada saat itu, pernikahannya dengan Don menjadikannya salah satu wanita yang paling kuat di negara bagian itu ketika suaminya diangkat menjadi konsul jenderal Spanyol tak lama setelah pernikahannya. Pada 1804, dalam keadaan hamil besar, Mary mengikuti suaminya untuk pindah ke Spanyol. Namun di tengah perjalanan dia melahirkan putri pertamanya. Tidak lama setelah mereka tinggal di Spanyol, Don tiba-tiba meninggal secara misterius. Setelah itu, Mary membawa putrinya untuk kembali ke New Orleans. Usai 4 tahun menjanda, Mary kembali menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pengusaha tersohor bernama Jean Blanc. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak dan bertahan selama 8 tahun saja akibat wafatnya Jean Blanc. Salah satu anak perempuan Mary dari pernikahan keduanya cacat saat lahir dengan beberapa masalah dengan sumsum tulang belakang. Sampai akhirnya direkomendasikanlah seorang dokter bernama Leonard Louis Nicholas Lalaurie. Nicholas mencoba segala macam metode untuk merawat gadis muda itu tetapi tidak berhasil. Dalam prosesnya, dia tertarik pada Mary dan juga sebaliknya. Sekitar 9 tahun usai kepergian Jean Blanc, Mary kembali menikah untuk ketiga kalinya dan terakhir kalinya dengan Leonard Louis Nicholas Lalaurie. Bersama Nicholas, Mary membeli sebuah rumah di 1140 Royal Street, New Orleans. Kemudian rumah tersebut direnovasi dan dibuatlah 2 lantai di atasnya. Ia menghiasi rumahnya dengan berbagai macam pajangan mewah, piring-piring emas, serta lukisan-lukisan karya seniman terkenal. Seperti banyaknya sosialitas saat itu, ia memelihara banyak budak di dalam rumahnya. Pada awalnya, warga sekitar sempat merasa kagum dengan sikap Madame Lalaurie yang memperlakukan budak-budaknya dengan sangat baik dan penuh perhatian. Tapi ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa perlakuan baiknya tersebut hanyalah sebuah pencitraan belaka. Setelah 7 tahun usia pernikahan mereka, terdapat tanda-tanda keretakan pada rumah tangga Mary dan Nicholas.
Alhasil, mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Dengan statusnya sebagai sosialita, Mary menjadi sosok yang sangat dihormati baik saat masih berhubungan dengan Nicholas maupun saat dirinya sudah resmi bercerai. Akan tetapi, disinilah fakta sebenarnya terungkap. Rumor menyebutkan dirinya berubah menjadi kejam setelah pernikahan ketiganya. Pada periode 1830 sampai 1834, ada kasus kematian misterius yang mengakibatkan 12 orang budak meninggal dunia. Tidak diketahui apa penyebab pasti dari kematian para budak itu, namun diduga mereka meninggal usai menderita penyakit. Kecurigaan terhadap keluarga Lalaurie pun mencuat usai ditemukan fakta kalau 12 budak tersebut berasal dari kawasan yang tidak jauh dari rumah Lalaurie. Keluarga Lalaurie masih bisa bernapas lega karena para budak tersebut bukan berasal dari rumahnya, melainkan dari rumah orang lain. Kecurigaan warga menguat ketika pada suatu hari, seorang pelayan Madame Lalaurie bernama Leah yang berusia 12 tahun diminta untuk menyisir dan mengikat rambut Madame Lalaurie yang memang dikenal indah sekali. Karena ia menyenggol sesuatu, tak sengaja ia membuat beberapa helai rambut Madame Lalaurie tercabut. Kaget dan diliputi kemarahan, serta-merta Madame Lalaurie langsung mengambil cambuk. Takut akan dicambuk, Leah pun berlari dan sampai di balkon lantai 3 rumah mewah itu, dan ia bingung harus lari kemana lagi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menuruni balkon, namun ia terpleset dan langsung jatuh ke halaman. Nyawanya tak bisa diselamatkan. Kabarnya jasad Leah dikubur di sebuah sumur yang sekarang hanya nampak seperti sebuah lubang di Madame Lalaurie Mansion. Kejadian itu ternyata bertepatan dengan datangnya sepupu Madame Lalaurie. Karena tak bisa menutupi kesalahannya, akhirnya kasus itu dibawa ke pengadilan dan ia dikenakan denda sebesar $300 saja, tanpa memenjarakan sang madam. Sejak saat itu, pengadilan memantau perlakuan madam terhadap budaknya yang banyak orang berpendapat terlalu tidak manusiawi. Hakim Jean-François King pun pernah mengadakan inspeksi ke rumah Madame Lalaurie dan ia memutuskan untuk menyita dan melelang ulang budak-budak Madame Lalaurie. Namun dengan kelicikannya ia berhasil melobi koleganya untuk membeli budak-budaknya yang dilelang dan kemudian menjualnya kembali pada dirinya. Pada tanggal 11 April 1834, Madame Lalaurie mengadakan pesta besar. Namun di tengah pesta terjadi kebakaran. Api berasal dari arah dapur yang tidak satu bangunan dengan rumah utama. Banyak orang meyakini kebakaran itu sengaja direkayasa oleh 2 orang pelayan sebagai tanda permintaan tolong mereka. Pada saat ditemukan, 2 orang pelayan itu sedang dalam keadaan terikat. Pemadam kebakaran yang datang untuk membantu menyelamatkan korban yang terjebak di dalam rumah itu pun mulai menyusuri rumah untuk mencari para korban yang mungkin masih bisa diselamatkan. Sampai akhirnya ketika tim pemadam kebakaran naik ke loteng untuk memadamkan api, mereka melihat pemandangan yang mereka kira hanya akan ada di neraka. Pintu menuju loteng dibaut sehingga pemadam kebakaran harus menggunakan alat pendobrak untuk membuka pintu tersebut. Ketika pintu terbuka, apa yang mereka lihat cukup untuk membuat isi perut keluar dan mual-mual. Ketika pintu terbuka, seluruh area di loteng itu berbau busuk. Dari beberapa saksi yang menyaksikan di sana, mereka begitu jelas melihat lusinan pelayan yang sudah tidak jelas lagi bentuknya. Ada yang dipotong-potong, juga ada yang terikat di tembok atau lantai. Lebih parahnya dan merupakan pemandangan yang mengerikan, ada yang menjadi objek untuk operasi eksperimen. Ada satu pelayan lelaki terlihat sangat aneh dan akhirnya seperti menjadi korban pergantian alat kelamin. Ada pelayan yang kepalanya dilubangi dan ada tongkat setir di kepalanya. Ada pelayan wanita terkurung di kandang yang kecil, parahnya tangan dan kakinya seperti habis dipotong kemudian disambungkan lagi dijadikan seperti kepiting. Ada pelayan yang mulutnya dijahit dan dibiarkan hingga mati kelaparan. Dan masih banyak lagi para budak yang ditemukan dengan kondisi lebih parah dari yang saya sebutkan sebelumnya. Luka-luka yang mereka alami sudah terinfeksi oleh penyakit dan kuman-kuman hingga lalat di mana-mana. Kebanyakan korban sudah mati, tapi buat yang masih hidup, mereka memohon-mohon agar dibunuh saja jadi penderitaan mereka cepat berakhir. Tentunya penemuan ini menghebohkan masyarakat sekota New Orleans. Maka tak heran bila akhirnya massa berkumpul di depan rumahnya dan menuntut untuk Madame Lalaurie dihukum. Namun Madame Lalaurie berhasil melarikan diri dan tak ada yang tahu kemana perginya si pembunuh berantai ini.
Madame Lalaurie menghilang dari tempat kejadian setelah kebakaran terjadi. Tidak pernah ada yang tahu tentang hidupnya setelah tahun 1834. Beberapa sumber mengatakan dia terbang ke Paris, Prancis dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Kematiannya juga masih menjadi misteri hingga hari ini. Beberapa sejarawan mengklaim bahwa dia meninggal kecelakaan di Paris, sementara ada banyak catatan yang mengklaim bahwa dia kembali ke New Orleans dan menjalani hari-hari terakhir hidupnya di sana tanpa menyebut nama. Klaim itu diperkuat dengan fakta bahwa ada kuburan di pemakaman Saint Louis di New Orleans yang memiliki nama Madame Lalaurie. Tanggal kematiannya ditandai sebagai 7 Desember 1842. Catatan resmi di Paris mengklaim bahwa dia meninggal pada 7 Desember 1849. Sedangkan rumah yang menjadi saksi kekejaman Madame Lalaurie setelah ditinggal pemiliknya sempat direnovasi oleh keluarganya. Rumah mewah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Tak ada yang mau menempatinya. Bahkan muncul tahayul di kalangan warga setempat agar jangan melintasi sisi jalan rumah Madame Lalaurie. Atau yang lebih ekstrim lagi, ada warga yang tak mau sama sekali melewati blok di mana rumah Madame Lalaurie berada. Namun akhirnya setelah sekian lama ada imigran asal Italia yang mau menempati rumah itu meski tak lama. Karena keluarga sang penghuni sering menjadi histeris dan berhalusinasi melihat wanita Prancis yang sedang berteriak di balkon. Setelah keluarga imigran Italia itu, seorang pemilik salon juga membuka usaha di sana. Namun seakan sudah dicap menjadi pembawa sial, sang empunya salon sering dirampok yang akhirnya membuat ia enggan meneruskan usahanya di sana. Rumah itu juga sempat digunakan untuk sekolah, apartemen, tempat penampungan untuk para pengungsi, bar, sampai toko furniture. Hingga pada April 2007, aktor ternama Hollywood Nicolas Cage membeli rumah keluarga Lalaurie seharga 3,45 juta US dollar. Demi menjaga privasinya, ia meminta semua surat-surat hipoteknya untuk dirahasiakan. Selang 2 tahun berikutnya, pada November 2009, rumah tersebut dijual dengan harga 3,5 juta US dollar dan berhasil dibeli oleh Region Financial Corporation, sebuah bank yang berpusat di kota Birmingham, Alabama. Konon katanya rumah tersebut dihantui oleh arwah para budak yang bergentayangan di rumah itu. Namun itu semuanya hanyalah karangan belaka. Rumah itu kembali kosong sampai sekarang, akhirnya dijadikan salah satu tempat yang ramai dikunjungi wisatawan. Jadi guys, itu tadi cerita rumah Madame Lalaurie yang terkenal sangat mengerikan. Jadi kalau kalian lagi berlibur ke sana, kira-kira rumah ini bakal jadi satu destinasi yang bakal kalian datangin nggak? Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.